Hari ini kita memulai perkuliahan akuntansi lanjutan di pertemuan pertama, yaitu di materi pembentukan dan usaha persekutuan. Lalu, apa sih persekutuan itu? Nah, persekutuan atau partnership adalah suatu penggabungan di antara dua orang atau badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Karakteristik persekutuan yaitu 1. Berusaha bersama-sama atau mutual agency. Setiap anggota partner merupakan agen daripada persekutuan untuk mencapai tujuan usahanya. Yang kedua, yaitu jangka waktu terbatas. Persekutuan tetap ada selama orang-orang atau badan-badan yang mengadakan persekutuan itu ada dan masing-masing masih tetap menghendaki adanya persekutuan tersebut. Yang ketiga, yaitu tanggung jawab yang tidak terbatas. Tanggung jawab seorang anggota tidak terbatas pada jumlah yang ditanam di dalam usaha persekutuan. Yang keempat, yaitu memiliki suatu bagian atau hak di dalam persekutuan. Kekayaan yang ditanam di dalam persekutuan tidak lebih dari milik yang terpisah dari anggota yang menjadi kekayaan persekutuan. Lalu karakteristik yang terakhir yaitu pengambilan bagian keuntungan persekutuan. Maksudnya yaitu setiap anggota mendapat bagian dari keuntungan persekutuan. Suatu persetujuan yang dibuat untuk membagi keuntungan itu sendiri tidak merupakan suatu bentuk persekutuan. Kemudian kita akan membahas macam-macam bentuk persekutuan atau bentuk partnership. Yang pertama yaitu persekutuan dapat diklasifikasikan ke dalam yaitu persekutuan perdagangan atau trading partnership dan persekutuan jasa-jasa atau non-trading partnership. Apa itu persekutuan perdagangan? Maksud dari persekutuan perdagangan yaitu persekutuan yang usaha pokoknya adalah pembuatan, pembelian, dan penjualan barang-barang. Lalu, apa itu persekutuan jasa-jasa? Yaitu adalah persekutuan yang bertujuan untuk memberikan jasa-jasa karena keahliannya. Misalkan, persekutuan di antara akuntan, pengacara, dan notaris. Bentuk yang kedua yaitu persekutuan dapat pula dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu persekutuan umum, yang kedua persekutuan terbatas, yang ketiga joint stock companies. Yang dimaksud dengan persekutuan umum atau general partnership adalah suatu bentuk persekutuan di mana semua anggota dapat bertindak atas nama perusahaan dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap kewajiban-kewajiban persekutuan. Dan masing-masing anggota disebut sekutu umum. Yang kedua atau yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan persekutuan terbatas? Yaitu adalah suatu persekutuan di mana aktivitas anggota tertentu dibatasi dan sebaliknya tanggung jawab masing-masing anggota ini dibatasi sampai jumlah tertentu.
yang mungkin sejumlah investasi yang telah diberikannya. Anggota tersebut disebut sekutu terbatas. Lalu yang terakhir yaitu joint stock companies adalah bentuk persekutuan di mana struktur modalnya berupa saham-saham yang dapat dipindah tangankan. Perpindahan hak atas saham-saham tersebut tidak boleh mengganggu kontinuitas usaha persekutuan. Tanggung jawab setiap anggota joint stock companies tidak terbatas, seperti halnya pada persekutuan umum. Berikut ini adalah contoh soal penyertaan modal dalam persekutuan dalam kasus pembentukan awal persekutuan.